Banyak orang tidak sadar bahwa krisis energi terbesar di masa depan tidak akan diselesaikan oleh teknologi canggih, tidak oleh mobil listrik, tidak oleh baterai, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih sederhana yang selama ini kita injak setiap hari, yaitu tanah dan yang tumbuh di atasnya. Selama puluhan tahun, kita diajarkan satu pola berpikir bahwa energi itu berasal dari sesuatu yang digali, seperti minyak, gas, dan batu bara. Semuanya berasal dari dalam bumi. Semakin dalam kita menggali, semakin besar energi yang kita dapatkan. Dan tanpa sadar, cara berpikir ini membentuk cara kita melihat dunia, bahwa kekuatan selalu datang dari bawah tanah. Tapi ada satu hal yang mulai berubah, pelan, diam-diam, dan tanpa banyak disadari, yaitu energi tidak lagi hanya digali, tapi mulai ditumbuhkan. Bayangkan sebuah ladang jagung, kelihatannya sederhana, tidak ada yang spesial, tidak ada mesin besar, tidak ada teknologi rumit, hanya tanah, air, matahari, dan waktu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda, ladang itu sebenarnya adalah pabrik energi biologis yang bekerja 24 jam tanpa listrik, tanpa bahan bakar tambahan, tanpa suara. Dan yang lebih mengejutkan, efisiensinya terus meningkat setiap kali kita memahami sistemnya lebih dalam. Tanaman adalah satu-satunya sistem di bumi yang bisa mengubah energi matahari langsung menjadi energi kimia, tanpa perantara mesin, tanpa pembakaran, tanpa kehilangan besar. Proses ini disebut sebagai fotosintesis. Tapi masalahnya, kita terlalu sering menganggap ini hal biasa. Padahal, ini adalah salah satu teknologi paling canggih di alam. Bayangkan cahaya ditangkap daun, air ditarik dari tanah, dan CO2 diambil dari udara. Lalu semuanya diubah menjadi gula dan energi tersimpan. Lalu disinilah titik pentingnya, gula menjadi energi bukan sekedar tanaman, tapi bahan bakar. Pada titik ini, muncul satu pertanyaan yang jarang ditanyakan. Kalau tanaman sudah menyimpan energi, kenapa selama ini kita tidak memanfaatkannya sebagai bahan bakar utama? Jawabannya bukan karena tidak bisa, tapi karena belum diperlukan. Selama minyak masih murah, tidak ada alasan untuk beralih. Tapi sekarang, semuanya mulai berubah. Cadangan menipis, biaya naik, tekanan lingkungan meningkat. Dan yang paling penting, ketergantungan jadi resiko. Negara-negara mulai sadar kalau energi hanya bergantung pada minyak, maka kekuatan ada di tangan segelintir pihak. Dan disinilah bioetanol masuk. Banyak orang berpikir bioetanol itu cuma pengganti bensin. Padahal itu jauh lebih besar dari itu. Bioetanol adalah cara untuk menyimpan energi matahari dalam bentuk cair. Ini penting karena selama ini energi matahari sudah disimpan. Panel surya hanya menghasilkan listrik saat ada matahari, baterai mahal, dan kapasitas terbatas. Tapi tanaman, mereka menyimpan energi itu dalam bentuk yang bisa dipanen, dipindahkan, diolah, disimpan lama, dan digunakan kapan saja. Dengan kata lain, ladang jagung adalah baterai raksasa, ladang tebu adalah tangki energi hidup. Artinya ketika kamu melihat kebun tebu, kamu sebenarnya sedang melihat ladang bahan bakar masa depan. Dan ini bukan teori, ini sudah terjadi. Tapi yang paling mengejutkan bukan pada teknologinya, melainkan pada efek domino yang ditimbulkannya. Karena ketika energi bisa ditanam, maka kekuatan dunia ikut berubah. Pada era dulu, negara kuat adalah yang punya minyak, seperti Timur Tengah, Amerika, dan Rusia. Sekarang coba bayangkan skenario baru. Negara kuat adalah yang punya lahan luas, sinar matahari stabil, curah hujan cukup, dan tenaga kerja pertanian. Kalau dilihat dari kriteria ini, peta kekuatan dunia bisa berubah drastis. Dan yang menarik, banyak negara tropis memenuhi semua syarat itu. Dan yang lebih mengejutkan, Indonesia pun juga masuk dalam peta ini. Karena sinar matahari hampir sepanjang tahun, tanahnya subur, biodiversitas tinggi, dan tenaga kerja pertanian besar. Artinya secara teori, Indonesia bisa menjadi salah satu pusat energi berbasis tanaman terbesar di dunia. Tapi kalau potensinya sebesar itu, kenapa belum terjadi? Jawabannya ada di bagian yang jarang dibahas orang. Masalah terbesarnya bukan di produksi, bukan di lahan, bukan di tanaman, tapi di teknologi pengolahan, distribusi, kebijakan, dan yang paling penting yaitu mindset. Selama tanaman masih dianggap komoditas murah, nilainya akan tetap rendah. Tapi begitu tanaman dilihat sebagai sumber energi, nilainya berubah total. Ini sama seperti minyak di masa lalu. Pada zaman dulu, minyak hanya dianggap cairan hitam tidak berguna. Sampai suatu saat, seseorang menemukan cara mengubahnya jadi energi. Dan setelah itu, dunia berubah. Namun sekarang, kita berada di titik yang sama, tapi dengan tanaman.
Perubahan ini tidak akan terjadi sekaligus, tidak terjadi tiba-tiba, tidak langsung terasa. Tapi pelan-pelan, harga bergerak, permintaan berubah, arah kebijakan bergeser. Dan tanpa banyak disadari, sistem baru mulai terbentuk. Dan mungkin di masa depan nanti, orang akan melihat ke belakang dan berkata, perubahan besar itu sebenarnya sudah terlihat, tapi kita tidak menyadarinya. Karena saat semua orang sibuk melihat teknologi tinggi, jawabannya sebenarnya sudah tumbuh diam-diam di ladang. Yang paling berbahaya dari perubahan ini bukan karena jagung dan tebu jadi mahal, tapi karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, makanan dan bahan bakar mulai merebut sumber yang sama. Selama ini, kita hidup dalam dua dunia yang terpisah, dunia pangan dan dunia energi. Pangan urusan perut dan energi urusan mesin. Keduanya tidak pernah benar-benar bertabrakan sampai sekarang. Karena begitu jagung dan tebu bisa diubah menjadi bahan bakar, batas itu akan hilang. Dan ketika dua kebutuhan paling penting manusia bertemu di satu titik, akan ada selalu konsekuensi besar. Yang jarang dibahas, 1 hektar lahan jagung bisa digunakan untuk dua hal yang sangat berbeda, memberi makan manusia atau menggerakkan kendaraan. Dan ini bukan perbandingan sederhana, karena secara energi, 1 liter bioetanol itu energi untuk menggerakkan kendaraan beberapa kilometer. Sementara jumlah jagung yang sama bisa memberi makan manusia selama beberapa hari. Artinya, setiap kali lahan dipakai untuk energi, ada biaya tersembunyi yang jarang terlihat. Dan disinilah hal yang paling jarang dibicarakan terjadi. Bukan soal teknologi, tapi soal pilihan. Siapa yang memutuskan dan lahan digunakan untuk apa. Ketika harga energi naik, industri akan berani membeli bahan baku lebih mahal. Bahkan lebih mahal dari pasar pangan. Artinya apa? Petani akan punya pilihan baru. Jual ke pasar makanan atau jual ke industri energi. Dan dalam banyak kasus, pilihan kedua lebih menguntungkan. Ini bukan teori, ini sudah terjadi di beberapa tempat. Artinya di masa depan mendatang, harga makanan bisa dipengaruhi oleh harga bahan bakar. Bukan karena distribusi, bukan karena cuaca, tapi karena kompetisi langsung antara perut dan mesin. Ketika sebagian besar jagung dialihkan ke energi, yang terjadi bukan hanya harga jagung naik, efeknya bisa berantai. Seperti pakan ternak naik, harga daging ikut naik, produk turunan ikut terdorong, dan inflasi pangan meningkat. Dan semua ini berawal dari satu keputusan, mengubah tanaman menjadi bahan bakar. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, bukan hanya dampak ke konsumen, melainkan peluang tersembunyi di baliknya. Yang jarang disadari, begitu tanaman bisa jadi energi, statusnya bisa berubah. Dari sekedar komoditas bisa menjadi aset strategis, seperti minyak, seperti gas, dan ini mengubah cara dunia melihat pertanian. Pada zaman dulu, petani yaitu produsen bahan mentah, tapi sekarang petani sebagai produsen energi mentah. Ini perbedaan yang sangat besar, karena energi selalu punya nilai lebih tinggi dari bahan mentah biasa. Artinya ladang bukan lagi sekedar tempat produksi tanaman, tapi bisa menjadi sumber energi nasional. Dan ini membuka satu kemungkinan ekstrim, yaitu desa bisa menjadi pusat energi. Tapi tunggu, sebelum kita masuk ke potensi yang lebih dalam lagi, kalau potensinya sebesar itu, kenapa belum semua orang masuk ke industri ini? Jawabannya tidak sesederhana yang terlihat. Karena dalam sistem ini, tidak semua orang akan menang, justru seperti biasa. Yang paling diuntungkan adalah yang punya akses teknologi, akses modal, dan yang menguasai pengolahan, bukan hanya yang menanam. Tapi, perjalanan dari jagung ke bioetanol melewati banyak tahap, seperti tanaman dirubah menjadi gula, lalu difermentasi, distilasi, lalu berubah menjadi bahan bakar. Setiap tahap menambah nilai, dan yang paling menguasai tahap akhir bisa mengambil keuntungan besar. Bayangkan petani jagung jual 4.000 sampai 5.000 per kilogramnya, tapi setelah diolah jadi bioetanol, nilainya bisa berlipat dalam bentuk energi. Artinya ada jurang besar antara hulu dan hilir, dan disitulah uang sebenarnya berada. Namun ada satu titik bagian yang jarang diperhatikan, dan justru disitulah permainan bisa berubah total. Pada zaman dulu, pengolahan bioetanol hanya bisa dilakukan industri besar, tapi sekarang mulai muncul teknologi skala kecil, lebih murah dan lebih fleksibel. Artinya secara teori, pengolahan bisa mulai mendekat ke sumber, ke desa, ke petani. Tapi kalau ini terjadi secara masif, akan muncul sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu desentralisasi energi berbasis pertanian. Energi tidak lagi hanya diproduksi di kilang besar, tapi bisa tersebar di banyak titik, dan ini sangat berbahaya bagi sistem lama. Karena setiap kali energi terdesentralisasi, kekuatan ikut terpecah.
yang dulu terpusat menjadi tersebar, yang dulu dikontrol segelintir pihak akan mulai terbuka, dan sejarah menunjukkan perubahan seperti ini tidak pernah terjadi tanpa gesekan. Pada titik ini, kita tidak lagi bicara soal jagung atau tebu, kita bicara tentang kontrol, kekuasaan, dan arah masa depan pertanian. Dan yang paling menarik, semua ini dimulai dari sesuatu yang terlihat sederhana, yaitu tanaman. Dan mungkin perubahan terbesar dalam sejarah energi tidak akan datang dari teknologi futuristik, tapi dari ladang yang selama ini kita anggap biasa. Namun cerita ini belum selesai, karena di bagian terakhir, kita akan masuk ke hal yang paling penting, siapa yang benar-benar akan jadi raja baru, dan bagaimana cara masuk ke permainan ini sebelum semuanya terlambat. Karena yang paling mengejutkan bukan petani yang paling untung, tapi mereka yang memahami sistemnya. Yang paling mengejutkan dari semua ini bukan karena jagung dan tebu bisa jadi bahan bakar, tapi karena yang akan jadi raja baru belum tentu yang paling banyak menanam. Selama ini kita berpikir sederhana, siapa yang punya lahan paling luas, dia yang paling untung. Tapi dalam dunia energi, logikanya berbeda. Karena nilai terbesar tidak di awal, tapi di tengah dan di akhir. Perjalanan dari tanaman ke BBM itu sangatlah panjang. Jagung atau tebu ekstraksi gula, lalu difermentasi, distilasi, bioetanol, distribusi, dan terciptalah bahan bakar kendaraan. Setiap tahapan ini bukan sekedar proses, tapi lapisan keuntungan. Dan yang jarang disadari, semakin dekat ke konsumen akhir, margin akan semakin besar. Artinya, orang yang hanya menjual hasil panen bermain di layar paling bawah, sementara yang mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan bermain di level yang berbeda. Tapi apakah itu berarti petani tidak punya peluang? Atau justru sebaliknya? Yang mulai terjadi secara diam-diam, petani tidak lagi berdiri sendiri. Mereka mulai berkelompok, membangun sistem, dan masuk ke pengolahan. Karena mereka mulai sadar, kalau hanya menjual bahan mentah, mereka akan selalu tertinggal. Lalu bagaimana strategi tersembunyi? Yang pertama yaitu naik satu level saja. Tidak perlu langsung punya pabrik besar. Yang penting naik satu level dari posisi sekarang. Contohnya dari jual jagung mentah jadi jual jagung kering kualitas tinggi. Dari tebu biasa jadi bahan baku atau gula cair. Ini seperti perubahan kecil, tapi nilainya bisa naik secara signifikan. Lalu strategi tersembunyi kedua yaitu masuk ke ekosistem, bukan sendiri. Yang gagal biasanya main sendiri, yang mulai berhasil masuk ke sistem. Contohnya koperasi berbasis energi, kemitraan dengan pengolah, dan komunitas produksi terintegrasi. Karena dalam industri energi, skala itu penting. Satu petani kecil tidak punya kekuatan, tapi jika ada 100 petani terorganisir, bisa jadi pemain serius. Dan ini bukan teori, ini pola yang selalu muncul di industri besar. Namun masih ada satu peluang yang jauh lebih besar dan hampir tidak pernah dibicarakan. Ini level berikutnya, yaitu jangan jual produk, tapi jual akses. Banyak orang hanya fokus jual hasilnya saja, seperti jagung, tebu, dan bioetanol. Padahal, uang besar sering ada di akses. Contohnya sederhana, akses ke bahan baku stabil, akses ke distribusi, akses ke pembeli besar, dan akses ke jaringan energi. Yang mengontrol akses adalah mengontrol aliran uang. Dalam banyak industri, yang paling kaya bukan produsen, tapi penghubung. Dan di bioenergi, posisi ini masih sangat terbuka. Sekarang kita tarik jauh ke Indonesia. Kita punya semua bahan, seperti lahan luas, iklim ideal, tenaga kerja, dan kebutuhan energi tinggi. Tapi ada satu gap besar, yaitu integrasi. Produksi ada, permintaan ada, tapi penghubungnya masih sangat terbatas. Dan disitulah peluang terbesar sebenarnya berada. Kalau ditarik ke peluang nyata, ada beberapa jalur yang mulai terbuka, yaitu jalur supplier terstruktur. Bukan sekedar jual hasil panen, tapi jadi pemasok tetap. Artinya, kualitas konsisten, volume stabil, dan kontrak jangka panjang. Nilainya akan jauh lebih tinggi daripada jual harian. Lalu yang kedua yaitu menjadi pengolah skala kecil, masuk ke proses awal seperti fermentasi sederhana, pengolahan bahan baku, dan pre-processing. Tidak harus besar, yang penting masuk ke rantai nilai. Lalu yang ketiga yaitu pengumpul level baru. Ini yang jarang disadari. Bukan tengkulak biasa, tapi mengumpulkan dari banyak petani, memastikan kualitas, dan menjual ke industri. Kalau dilakukan dengan sistem, ini bisa jadi mesin uang yang sangat besar. Lalu yang keempat ada distribusi dan jaringan yang menghubungkan seperti petani, pengolah, industri, dan jadi pasar energi. Semakin dekat ke distribusi, semakin besar marginnya. Dan sekarang coba bayangkan ketika permintaan bioetanol naik
dan pasokan mulai dicari. Siapa yang akan dicari lebih dulu? Bukan yang paling banyak bicara, bukan yang paling pintar teori, tapi yang sudah siap. Dan disinilah perbedaan terbesar terjadi. Sebagian orang akan melihat ini sebagai informasi menarik, sebagian lainnya akan melihat ini sebagai arah masa depan, dan hanya sedikit yang benar-benar bergerak. Perubahan besar tidak pernah terlihat besar di awal, selalu terlihat kecil, sepele, dan biasa saja. Sampai suatu hari semuanya sudah berubah dan kamu benar-benar terlambat. Mungkin beberapa tahun ke depan, orang akan melihat jagung dan tebu dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai makanan, tapi sebagai energi, sebagai peluang, dan sebagai sumber kekuatan baru. Dan di saat itu terjadi, akan ada jenis orang yang berkata, coba dari saya dulu saya tahu. Ada pula yang berkata, saya sudah mulai lebih dulu. Sekarang pertanyaannya sederhana, kamu mau jadi yang mana? Karena perubahan ini tidak menunggu siapapun. Dan seperti semua perubahan besar sebelumnya, yang bergerak lebih awal selalu punya posisi terbaik. Dan mungkin tanpa kita sadari, masa depan energi tidak sedang dibangun di kota besar, tapi sedang tumbuh diam-diam di ladang.